Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal sebagai B.J. Habibie adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah teknologi dan pembangunan industri di Indonesia. Beliau dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia yang telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai bidang, khususnya di sektor penerbangan dan teknologi informasi. Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden Indonesia ketiga yang menjabat sejak tahun 1998 hingga 1999. Beliau menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-7. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya Presiden Indonesia hingga saat ini yang berlatar belakang teknorat. Maju menggantikan Presiden Soeharto yang lengser pada 20 Mei 1998. Baharudin Yusuf Habibie yang kala itu menjabat sebagai Wakil Presiden menghadapi pekerjaan rumah yang besar. Salah satunya adalah keadaan ekonomi yang porak-poranda yang berdampak pada hilangnya kepercayaan publik pada pemerintah. Mengatasi krisis ekonomi, pemerintahan B.J. Habibie mengambil alih beberapa kebijakan penting. Di bidang moneter, dimulai dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia menjadi 70% dan menerapkan bank sentral independen. Di bidang perbankan, diterbitkan obligasi senilai 650 triliun rupiah untuk menalangi perbankan, menutup 38 bank, dan mengambil alih 7 bank. Di bidang fiskal, sejumlah proyek infrastruktur dibatalkan, juga berlakuan khusus bagi mobil nasional, dan membiayai program jaring pengaman sosial. Sedangkan di bidang korporasi, utang swasta direstrukturisasi melalui skema Indonesian Debt Restructuring Agency atau INDRA dan Prakarsa Jakarta, serta menghentikan praktek monopoli yang selama ini dilakukan Bulog dan Pertamina. Tengah gonjang-ganjingnya situasi Polhukam saat itu, pemerintah harus dengan cepat mengambil keputusan walau beresiko tinggi. Situasinya unpredictable. Waktu itu, keadaan Indonesia tidak menentu. Kenang Habibie. Bisa plus, bisa minus. Resiko tinggi, cost tinggi. Cara berpikir saya itu harus berlaku untuk umum. Dalam hal ini, saya mencari approximately, ujarnya. Terbukti, gerakan cepat pemerintah saat itu membawa hasil. 1 tahun kemudian, reformasi ekonomi yang diterapkan saat itu memiliki beberapa dampak, antara lain jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari semula Rp7.000 menjadi Rp17.000. Namun, di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tampak menunjukkan perbaikan dari yang sebelumnya minus 13% menjadi 2%. Angka inflasi pun sukses diturunkan dari 77,6% menjadi 2%. Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita. B.J. Habibie 1936-2019, Presiden ketiga Republik Indonesia.